Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Pokoknya Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang tiang hormati, yang tiang muliakan dan tiang cintai, Umuna Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, kita doakan beliau dimanapun beliau berada, agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari orang-orang yang iri dengki, dijauhkan dari orang-orang yang tamak, dan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin, Allahumma amin. Yang tiang hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting, yang tiang hormati pimpinan Badan Otonom Organisasi Nahdlatul Watan, yang tiang hormati rekan-rekan Al-Mukarram para tuan guru Masyayikhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani, yang tiang hormati para pimpinan pondok, para pimpinan madrasah, para tokoh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari niki tiang pelungguh semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesehatan untuk bisa hadir, untuk bisa rauh dalam acara pengajian Majelis Dakwah Hamzan Wadi II yang dirangkaikan dengan pengajian Muqaddimah Hultah Madrasah NWDI ke-88. Alhamdulillah pada tanggal niki tanggal 8. Nggih, tanggal 8. Bulan berapa? Bulan 1. Nggih. Usia Madrasah NWDI berapa? 88. Okay. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan pada saat niki lahir tahun 81. Okay. Antara lahir tanggal bulan sama. Okay. Tuan Guru Kaspul Bekerem minta ditraktir ulang tahun katanya. Tiang jawab beliau, wah tawa Tuan Guru, tiang bilang. Okay. Alhamdulillah, Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Nggih. Tampi asih pelungguh sami semua sudah hadir, dan tampi asih juga kepada yang mewakafkan tanah, nggih. Tanah-tanah wakaf sangat banyak, nggih. Yang harus kita kelola dengan baik, ya. Kita harus membedakan mana wakaf, mana pribadi, mana yang untuk madrasah dan lain sebagainya, ya. Kenapa? Karena tanggung jawab kita nanti di akhirat, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pagi tiang habis tahajud membuat syair sedikit saja. Tidak banyak-banyak, kalau terlalu banyak mungkin bosan nanti, ya. Sedikit-sedikit. Alhamdulillah madrasahku 88 usiamu. Madrasah NW di semua penjuru, dari Sabang sampai Maroke maju. Alhamdulillah Nahdlatul Watan makin sampun berada di 38. Tadi Tuan Guru Ihsan bilang 37, 34 tambah 4 38, bukan 37 nggih? 34 tambah 4 berapa?
Nggih, 38. Alhamdulillah yang terbaru berada di Papua. Nini Tuan Guru selalu membimbing kita untuk malu. Malu kalau tidak tahu malu. Malu kalau tidak tahu malu. Berjuang di NW kalau ada mau. Paham? Nini Tuan Guru selalu membimbing kita untuk malu. Malu kalau tidak tahu malu. Berjuang di NW kalau ada mau. Seperti bahasa Nini dah, NW ciptaan ayah dah, diamanatkan untuk terus dijaga sebagai amal serta bekal ke surga. Ingat selalu perjuangan Mami dah, Mami Tiang, almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasentana. Wirasentana pejuang mulia, selalu taat sama Maulana, menjaga wasiat selama-lama. Beliau, Mami Tiang, Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasentana sangat taat kepada mertua beliau, kepada pendiri, kepada guru beliau, Nini da Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau saking taatnya, apapun perintah beliau datang. Kalau disuruh datang, sedang masuk kantor, kalau itu dipanggil oleh Nini Maulana Syekh, beliau datang. Sampai Zainuddin Sani kecil, Tiang dulu kecil, dari umur 4 tahun sudah mulai wirid. Begitu Tiang beranjak TK terus ke SD, almarhum Mami Tiang selalu menjaga Tiang antara maghrib sama isya. Tidak boleh berdiri dari sujadah, karena itu amanah dari Nini Maulana Syekh. Sampai hal seperti itu beliau korbankan waktunya hanya untuk menjaga seorang Zainuddin Sani kecil, untuk menjalankan amanah dari pendiri Nahdlatul Wathon untuk wirid. Tiang diajar wirid bukan hanya tahajud tengah malam, tapi antara maghrib isya dulu. Selama 44 hari. Setelah 44 hari dinyatakan lulus oleh beliau, dilanjutkan lagi dengan wirid berikutnya terus. Dan Mami Tiang selalu menjadi penjaga Tiang. Tiang tidak boleh bangun dari sujadah, beliau tunggu dan beliau tunggu. Sesibuk apapun beliau selalu menjaga Tiang. Itu amanahnya Mami Tiang, almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasentana. Kita bacakan beliau Fatihah. Nggih. Ikhlas pelunggu sami bacakan beliau Fatihah. Al-Fatihah. Tampiasih. Nanti kita lanjutkan lagi, kita lanjutkan syair saja dulu. Ada yang bertanya, kenapa pelunggu buka masker sudah bebas, kita tidak pakai masker? Masih. Cuma mungkin ada yang kangen, ada yang rindu, entah siapa, biar melihat wajah Tiang. Ya kan? Jangan ada dusta di antara kita. Bekal berjuang sudahlah jelas. Yakin istiqomah dan ikhlas, menjalankan perintah sepenuh napas agar mendapat bimbingan Al-Qudus. Bimbingan Al-Qudus. Di wasiat juga dipakai bahasa ini. Makanya Tiang menulis. Yaitu itu yang Tiang tulis tadi sedikit. Semoga bermakna dan bermanfaat. Kalau ada dari tulisan Tiang yang salah, Tiang mohon maaf ya. Karena kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ulang syair Tiang yang lama, ilmu ngiring, ilmu terberat. Maka keikhlasan harus kuat, yakin harus dipatri tepat, istiqomah harus terus meningkat. Ya. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon makin sudah tersebar di Nusantara, bahkan di mancanegara. Untuk apa begitu? Agar kita ingat pesan ini Maulana Syekh. Ya, wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin. Dan wasiat ini Maulana Syekh 2 minggu sering tiang ulang lagi tidak apa-apa. 2 minggu sebelum beliau meninggal, tiang diminta untuk menyebarkan Nahdlatul Wathon. Yang di sana lawan sebarang NWN nende ele
Indonesia doang, jangan hanya di Nusantara. Lagu oleh dunia, itu bahasa Nenek Maulana Syekh. Itu bahasa Nenek Maulana Syekh. Akhirnya begitu tiang berada di tanah suci Mekah, tiang menuntut, jangan dituntut ilmu itu. Tiang menimba ilmu di Madrasah As-Salatiyah di Mekah. Tiang Umuna waktu itu haji, tiang minta beliau membawa hizib pada saat itu. Hizib yang agak banyak. Nah, di teman-teman tiang yang dari luar, yang dari Yaman dan lain sebagainya, tiang titip untuk dibawa pulang. Ada yang haji, tiang kenal di Masjidil Haram, tiang titip. Ya, walaupun hanya hizib, mudah-mudahan tiang menyampaikan wasiat dan pekayunan dari Nini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Seperti begitu, kita berusaha sekecil apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Panglima Barisan Hizbullah tadi juga sudah disampaikan juga, ya. Bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Wathon, bagaimana kita menjadi orang-orang yang anfa'ukum li Nahdlatul Wathon. Kalau kita membahas apa itu anfa'ukum li Nahdlatul Wathon, apa itu adorukum li Nahdlatul Wathon, panjang. Ya. Bukan hanya singkat, oh kita sudah bermanfaat begini, tidak. Manfaat itu luas. Manfaat itu sudah ada yang jadi guru. Sudah saya bermanfaat. Tapi di belakang menggunjing pimpinan, di belakang menggunjing teman, digunjing temannya, dibuatkan fitnah dan lain sebagainya. Ya, itu bukan orang yang anfa'ukum. Anfa'ukum di saat di kelas mengajar santri, mengajar tulab tolibat. Para tuan guru hanya mengajar tulab dan tolibat. Hanya di kelas dia anfa'ukum berarti namanya. Tapi di luar tidak anfa'ukum, berarti termasuk setengah anfa'ukum, setengah adorukum. Berarti dia tengah-tengah, tidak jelas. Sementara kita harus berani mengambil sikap. Kita berada di anfa'ukum atau kita berada di adorukum. Kita harus jamak-jamak, tulab tolibatnya harus jamak-jamak. Jamak-jamak menuntut ilmu, jamak-jamak belajar. Begitu pulang nanti bermanfaat untuk Nahdlatul Wathon di dalam segala hal. Dan harus mau mendengar nasihat, saling menasihati, ya. Contoh saling menasihati nanti mungkin tingkat 3 dinasihati oleh adiknya yang di tingkat 1 atau tingkat 2. Jangan merasa yang paling tua di situ, ya. Belum tentu kita yang tingkat 3 lebih baik dari yang tingkat 1 dan tingkat 2. Karena semuanya itu yang sering dari pertama Majelis Dakwah Hamzah Wadi 2 dari tahun 2016. Ya. Yang mulaikan bersama Tuan Guru Kaspul hadir di sini yang tadi minta traktir itu. Ya, kita mulaikan Majelis Dakwah Hamzah Wadi 2, makanya beliau yang buat jadi ketua majelis. Kita mulaikan itu selalu yang pidato mari berjuang itu mulai dari hati. Harus memahami definisi hati dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Tidak boleh kita setengah-setengah berjuang di Nahdlatul Wathon, harus dari hati kita berjuang. Jangan hanya bibir sami'na wa ta'na, yakin ikhlas istiqomah hanya di bibir saja. Lisanul hal laisa min lisanil maqal, sering saya sampaikan juga, tidak bisa. Perkataan di bibir harus sesuai dengan hati kita. Harus sesuai. Harus sama. Apa yang ada di bibir itu yang ada di hati. Ya? Paham? Tidak boleh kita jadi pengecut. Ya, tidak boleh kita menjadi orang yang munafik. Lain di depan, lain di belakang, tidak boleh. Kita jamak-jamak. Berjuang di Nahdlatul Wathon harus jamak. Jangan begitu ada pimpinan baru takut, baru serius. Kalau tidak ada pimpinan lain dibilang di belakang, tidak bisa. Kita berjuang tidak bisa seperti itu. Ya, seperti syair yang tulis oleh Nenek Maulana Syekh, wa'lam ahi annana fi zamanil fitani hatta yaro hasanan ma laisa bil hasani. Dan ketahuilah saudaraku, sesungguhnya kita berada di zaman fitnah, yaitu zaman yang baik terlihat jelek, yang jelek terlihat baik. Itu dulu beliau tulis, sekarang banyak terjadi. Tapi terkadang dari syair ini juga perlu ditambah untuk zaman ini. Bukan kita merubah ini, bukan. Perlu kita nak tambah dia. Apa yang perlu ditambah kira-kira?
Ada yang tahu tulab? Pintar-pintar tulab ini, masya Allah. Baca kitab, kembali tentang kitab, cekat membaca. Si cekat neno kadang-kadang mendahului keputusan pimpinan. Iya ndek, ada ndak? Ada. Si pintar lalu. Kebalik selapu apa keputusan, kebalik kebelah si keputusan. Luar biasa. Yang ucapkan tampiasih untuk tulab talibat. Itulah makanya ini Maulana Syekh selalu memesan di akhir ayat beliau agar kita selalu kompak utuh bersatu. Kenapa kita harus kompak utuh bersatu? Agar kita tidak terbawa arus. Tulab, tolibat, punya masalah. Ada sesuatu bisa bertanya. Begitu juga santri mu'alimat, MAK, MAPK, mu'alimin, SMA, SMP semuanya. Punya guru, bertanya di gurunya. Punya kepala sekolah, bertanya di kepala sekolahnya, ya. Jangan nanti disuruh baca kitab, salah barisnya. Baris bawah dibaca baris atas dan lain sebagainya. Ada di wasiat, banyak di wasiat. Cuma tinggal santri mu'alimin ini rajin tidak baca wasiat. Santri MAPK juga rajin tidak baca wasiat. Harus rajin. Kalau tidak rajin berarti bukan santri, tidak tahu apa namanya. Bahasa Nenek Maulana juga, Nahdlatul Wathon berjalan terus, siang dan malam tidak terputus, meskipun dahsyat gelombang arus, dalam lindungan ilahi Al-Qudus. Itu bahasan beliau. Wajib kompak membela agama Allah yang Maha Esa, yang paling mulia, yang paling takwa, yang paling tegak membela agama. Berikan andilmu kepada Islam di abad bangkitnya seluruh umam. Iman dan takwa jadikan imam menghadap Ka'bah Masjidil Haram. Itu wasiat siapa? Nenek Maulana Syekh, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kalau kami dulu masih kecil, tiang tidak panggil Nenek Maulana Syekh, tiang panggilnya Nenek Tuan Guru. Ya, kami tiang Tuan Guru Patihin, Bok Yakut, Bok Sipa, kami manggilnya Nenek Tuan Guru. Itu bahasa kedekatan kami dengan beliau. Sebagai pimpinan, tiang mengajak kepada seluruh pengurus organisasi di semua jenjang, otonom di semua jenjang, jamaah Nahdlatul Wathon seluruhnya, para abituren, para tulab, tolibat, ya, untuk lapangkan hati, ya, melapangkan hati dalam berjuang di Nahdlatul Wathon, melapangkan hati dalam mengikuti keputusan organisasi Nahdlatul Wathon. Apa yang kita cari di dunia ini tidak ada. Apa yang jadi di dunia ini ada tidak? Tidak ada sebenarnya. Kita hanya sementara kok di dunia. Yang kita cari itu adalah sanggup kita untuk di alam kubur nanti. Sanggup kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita cari. Tinggal bagaimana, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh, itu harus kita mengingat. Harus kita ingat semuanya. Kalau kita mengingat, insya Allah kita tidak akan berani membuat keburukan. Kita tidak akan berani membuat kejelekan. Tidak berani. Ya. Untuk kita semua, pelenggu sami semua, pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon yang setia kepada perjuangan Nahdlatul Wathon, ya, kita mengingat bahasa dari Imam Syafi'i, engkau tak akan mampu menyenangkan hati semua orang. Oleh karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Dan jangan terlalu peduli dengan komentar orang lain. Ya, itu perkataan Imam Syafi'i. Kemarin di Hultah Madrasah NWDI ke-87 sudah saya bacakan. Jadi bagaimana kita dekat dengan Allah?
Di saat kita dekat dengan Allah, insya Allah kita akan dibimbing dengan kebaikan. Di saat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dibimbing, kita tidak akan dibimbing. Kemudian kita akan melakukan keburukan, kejelekan dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita dekat. Bagaimana cara kita dekat? Bukan ibadah sembahyang saja, bukan puasa saja seperti kata di dalam wasiat. Cuma bagaimana kehidupan kita sehari-hari sesama kita bersaudara di Islam. Di Nahdlatul Wathon, Pelunggu Sami semua ini saudara. Tuan guru, ustadz, pengurus organisasi, tulab, tolibat, santri, semua kita ini saudara. Jamaah juga semua kita ini saudara. Kita dipersaudarakan dalam Islam, kita dipersaudarakan dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Siapa yang mempersaudarakan kita di dalam Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di organisasi Nahdlatul Wathon ini Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mempersaudarakan kita. Makanya beliau memakai kalimat kadang-kadang ayahanda. Berarti kita ini anak-anak beliau, kita ini bersaudara di dalam Nahdlatul Wathon. Hubungan bersaudara itu harus kuat, menjaga meruah organisasi Nahdlatul Wathon, menjaga kekompakan dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Jangan mau dibuat alat oleh siapapun, oleh oknum dan lain sebagainya, jangan mau. Dibuat alat untuk melawan pimpinan juga jangan mau. Kenapa? Kita bersaudara dalam Nahdlatul Wathon. Kita berkeluarga dalam Nahdlatul Wathon. Betul tidak? Kita mengakui ini Maulana Syekh sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Wathon? Mengakui tidak? Kita mengakui beliau sebagai guru kita? Berarti Pelunggu Sami harus mengakui Zainuddin Sani sebagai pengganti beliau. Kalau tidak mengakui berarti tidak mengakui apa? Wasiat apa perkataan dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon? Betul tidak? Apa yang salah? Kalau salah koreksi. Itu yang paling senang dikoreksi, tapi jangan berbicara di belakang. Ya. Kayak Mas saya ada yang bicara di belakang dia bicara, kenapa tidak di depan? Kan enak kita ngobrol. Malah pindah kupi, harap majelis kupi Tuan Guru Kaspul. Itu. Jadi jangan bicara di belakang. Ya. Pengurus organisasi juga jangan bicara di belakang. Loh kok begini, bicara di belakang. Di mana? Di belakang. Kalau kita mau ada hajat kita ke belakang juga. Ya enggak? Kemana? Izin. Kalau di kelas izin ke belakang Ustaz. Ke belakang kan? Jangan di belakang, banyak kotoran. Banyak kotoran enggak? Banyak kotoran kalau di belakang itu. Betul tidak? Ceket-ceket anak-anak ini, ceket ngerawas. Tapi itu yang bersyukur, tulab ini semuanya pintar. Semoga dalam berjuang di Nahdlatul Wathon juga pintar mencermati segala situasi. Ya, harus pintar mencermati. Apapun cobaan dan rintangan dalam menjalankan tugas dan memajukan organisasi Nahdlatul Wathon, insya Allah tiang tidak akan bergentar, tiang tidak akan mundur. Ya, karena Nahdlatul Wathon itu sudah harga mati untuk kita berjuangkan. Itu pesan dari Nini Maulana Syekh. Apakah Pelunggu Sami sanggup untuk Sami'na wa Ta'na? Niki yang di panggung Pelunggu Sami siap untuk Sami'na wa Ta'na? Kita harus siap. Bukan untuk Zainuddin Sani niki cuma merebut, sering tiang bilang, tiang tidak gagah-gagahan jadi ketua umum, tidak gagah-gagahan. Rasulullah saja diutus di dunia, innama bu'istu li'utami makarima akhlak. Saya ini utusan. Bahasa beliau, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Begitu juga Zainuddin Sani disuruh menjadi pengganti oleh pendiri Nahdlatul Wathon. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas beliau di masa hayat beliau dulu, sesuai dengan arahan beliau. Dan alhamdulillah tahadus binimah sampai hari ini tiang masih dibimbing oleh beliau. Tahadus binimah. Tinggal bagaimana kita mencermati apa wasiat dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Insya Allah Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Ini Maulana Syekh sudah jelas. Garis kita berjuang itu apa dari ini Maulana Syekh? Trilogi perjuangan. Yakin, ikhlas, istiqomah. Kita harus yakin dengan apapun yang diperintah oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kita harus yakin. Kita harus yakin.
dengan apapun yang beliau perintah kita. Kita harus ikhlas. Kemudian kita istiqomah. Ya enggak? Harus itu. Kalau kita masih cinta kepada organisasi Nahdlatul Wathon, kita harus memperjuangkan Nahdlatul Wathon. Cobaan itu pasti ada. Ini Maulana Syekh aja luar biasa cobaannya mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Ya, sekarang baru ada cobaan sedikit sudah pada lemes, sudah pada sebenarnya jangan lemes. Tulap mau lemes enggak? Sekedi menjawab, tulap lemes tidak? Saya tanya. Alhamdulillah. Iya entar jadi mama. Lagi berjawab, tulap lemes tidak? Enak, lemes. Tulap lemes tidak? Tidak. Siap samina wa ta'na? Meres ruan, sosok ruan jadi tulap nani. Baru jak bayo sekedi nani jak sosok ruan. Alhamdulillah. Itulah kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Kalau kita mau baca perjuangan di Nahdlatul Wathon sangat luar biasa. Nenek Maulana Syekh dulu dari yang kecil mengajarkan bagaimana kita berjuang. Bagaimana beliau membesarkan NW. Bagaimana rintangan yang beliau hadapi. Bagaimana cara beliau menyelesaikan banyak. Setiap ada masalah Nenek Maulana Syekh tidak pernah gupuh. Beliau hanya tersenyum. Beliau mengajarkan tiang apapun yang kita hadapi tetap tersenyum. Dan bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup. Yang penting kita lakukan adalah berjuang. Kerja. Kita buktikan dengan kerja nyata. Alhamdulillah IAIH juga sedang KKN dia, sedang kuliah kerjanya nyata dia. Tapi untuk mencari nilai kalau itu, karena mendapat gelar sarjana. Kalau kita di Nahdlatul Wathon harus kerja itu nyata. Kalau dibilang hebat ketua umum, tiang tidak hebat. Tiang biasa-biasa saja. Yang hebat itu siapa? Pendirinya. Pendiri organisasi Nahdlatul Wathon ini yang hebat. Yang telah menempatkan, yang telah memilih, yang telah mewasiatkan dan lain sebagainya. Beliaulah yang hebat. Pendiri organisasi Nahdlatul Wathon ini yang hebat. Bukan Zainuddin Sani. Zainuddin Sani ini anak beci. Sama Tuan Guru Patihin aja becian tiang tinggian beliau. Gitu Tuan Guru? Cuma kenapa nih Maulana Syekh pilih yang beci ini? Nanti jangan ngomong kalah si anak beci, jangan ngomong begitu. Apa bahasa ini Maulana Syekh? Jadi kalau yang agak pendek-pendek jangan takut ya. Apa bahasa ini Maulana Syekh? Cik pol di mana beci lagu jempol. Siapa yang berbahasa itu? Ini Maulana Syekh dulu sering beliau sampaikan di pengajian. Beliau juga punya tim untuk baca puisi, bukan wasiat. Masih yang ingat, lo seke lo belate, reke tain mate, bahasa beliau. Itu setiap pengajian beliau bawa, dan yang baca puisi itu masih hidup semua, masih hidup. Ya, masih hidup semua. Itulah kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Dinamika perjuangan itu banyak. Cuma anggaplah kita lagi duduk di sawah, lagi menghirup udara segar, ya, lagi ada angin yang sejuk. Karena berjuang itu harus sejuk, bukan sejuk sekitar, sejuk hati kita juga. Karena segala sesuatu dimulai dari hati. Kalau hati kita sejuk, insya Allah perjuangan kita di Nahdlatul Wathon juga akan sejuk. Kita ini semua bersaudara. Jangan ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, ya. Anak-anakku semua kalau punya saudara kandung di rumah saling jaga ya. Ya? Saling jaga ya. Saling jaga. Ya. Saling hargai ya. Semuanya punya saudara enggak? Alhamdulillah. Harus saling jaga, ya. Harus saling jaga, ngomong yang santun, berbuat yang baik, ya. Ya, ini mualimin ini, mualimin, baik-baik ya, berakhlak yang baik. Akhlak harus kita punya akhlak.
Kita harus punya adab, bukan hanya di keluarga, bukan hanya di teman, di orang tua juga kita harus punya akhlak. Kita harus punya adab yang baik. Tidak ada gunanya kita hidup di dunia kalau tidak punya akhlak, kalau tidak punya adab. Kita harus punya perilaku yang baik. Ya, harus punya perilaku yang baik, ya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, ya. Sudah jam 12.21. Ya. Insyaallah yang hadir di sini semuanya sudah pengen pulang karena panas. Cuma ingat pesan ini Maulana Syekh untuk jamaah Pelunggu Sami yang di belakang. Sebelum selesai doa terakhir, sebelum kita amin terakhir, jangan ada yang beranjak dari tempat duduk Pelunggu Sami, karena di sanalah kebarokahan itu datang sampai terakhir. Kadang-kadang ada harus sembahyang zuhur, bareh tersambung doa, udu bemeh salah nih ke. Menurut ini Maulana Syekh dulu salah. Kita harus bertahan dulu selesai sampai doa terakhir penutup amin. Yang mau udu sholat silahkan. Itu bahasa ini Maulana Syekh dulu. Cuma sering tiang di pengajian, kadang-kadang masih robana saja sudah berdiri jamaah kejeding dan lain sebagainya. Ya, sementara ini Maulana Syekh meminta kita kalau dalam pengajian sampai akhir. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Insyaallah pengajian pengurus besar Nahdlatul Wathon berjalan mulai hari ini dan seterusnya selama bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Ke tempat-tempat Pelunggu Sami semua menjalankan kebiasaan dari Nini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Ya, mungkin ikan dapat yang sampaikan sekali lagi yang tunas doa ke Pelunggu Sami. Mudah-mudahan kami di pengurus organisasi tetap kompak utuh bersatu dan tetap kuat dalam menjalankan perjalanan organisasi Nahdlatul Wathon. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.